Kenalkan, nama saya Nur Azizah dengan NIM 2248201225. Baiklah, saya di sini akan mempresentasikan tugas teknologi bahan alam dengan dosen pengampu Bapak Haryade Saputra, MSI. Ekstraksi minyak asiri. Minyak asiri adalah zat berbau khas dari tanaman yang mudah menguap pada suhu kamar. Ciri utamanya itu senyawa yang berwujud cairan atau liquid pada suhu ruang, mudah menguap, kemudian menghasilkan aroma tertentu. Untuk kandungan minyak asiri umumnya terdiri dari beberapa jenis senyawa, di antaranya sangat termolabil atau tidak stabil pada perlakuan suhu tinggi. Untuk metodenya, destilasi. Destilasi yaitu memisahkan komponen berdasarkan titik didih. Terdiri dari destilasi air, air uap, dan uap. Kelebihan, teknologi sederhana, waktu cepat, pemisahan mudah. Kelemahannya, senyawa rusak karena menggunakan panas. Kemudian press, umumnya untuk minyak dari kulit buah sitrus melalui pengepresan mekanis. Kelebihannya yaitu teknologi sederhana, senyawa tidak rusak karena panas. Kelebihannya waktu lebih lama, pemisahan lebih sulit. Kemudian metode ekstraksi minyak sirih, pelarut organik, dan enfleurasi. Pelarut organik untuk kelebihannya waktu cepat, senyawa tidak rusak karena panas, dan kelemahannya pemisahan lebih sulit, teknologi mahal. Selanjutnya, kelebihan dari enfleurasi. Teknologi sederhana, senyawa tidak rusak karena panas. Dan kelemahannya yaitu pemisahan lebih sulit atau waktu lama. Kemudian, maserasi lemak panas. Mirip dengan enfleurasi, tetapi menggunakan lemak panas untuk penyerapan aroma yang lebih tepat. Kelebihannya yaitu teknologi sederhana, sedangkan untuk kelemahannya yaitu pemisahan lebih sulit, teknologi mahal, senyawa rusak karena panas. Selanjutnya, fraksinasi dan isolasi. Fraksinasi adalah proses memilah atau memisahkan ekstrak kasar menjadi beberapa bagian fraksi yang lebih sederhana berdasarkan perbedaan sifat fisiko-kimia komponennya. Metode fraksinasi yaitu ekstraksi cair-cair. Kemudian metode fraksinasi kromatografi. Kromatografi adalah teknik pemisahan serbaguna yang didasarkan pada perbedaan laju migrasi komponen campuran melalui fase diam akibat interaksi dengan fase gerak. Untuk mekanisme pemisahan meliputi partisi, adsorpsi, penukaran ion, eksklusi, dan afinitas. Kromatografi jenis utama yaitu berdasarkan fase gerak dan fase diam. Kemudian kromatografi lapis tipis atau KLT. Prinsipnya adalah memisahkan sampel berdasarkan perbedaan kepolaran antara senyawa dengan pelarut atau fase gerak saat melewati lapisan tipis fase diam. Ini adalah analisis KLT. Selanjutnya pemurnian. Pemurnian adalah proses mendapatkan komponen bahan alam murni bebas dari kontaminan dengan tingkat kemurnian 95% hingga 100%. Kemudian rekristalisasi adalah metode pemurnian senyawa organik padat dengan mengkristalkan kembali senyawa yang telah dilarutkan. Prinsipnya adalah perbedaan kelarutan senyawa target dan pengotor pada suhu berbeda. Untuk kelebihannya yaitu memberikan perbedaan daya larut yang besar, tidak meninggalkan pengotor-pengotor mudah dipisahkan. Untuk kekurangannya yaitu sulit jika daya larut zat murni akan susah dipisahkan. Ini merupakan proses ataupun gambar dari rekristalisasi. Dekantasi adalah proses pemisahan campuran berdasarkan sedimentasi dan penuangan langsung atau pemindahan pada wadah lain. Prinsip kerja didahului dengan proses sedimentasi, yaitu pemisahan campuran berdasarkan gaya gravitasi. Cairan yang lebih bersih dituang dengan hati-hati ke kontainer lain sehingga didapat cairan yang bersih. Metode ini tidak terlalu efektif karena masih ada kemungkinan cara yang tertinggal di sedimen atau ada partikel sedimen yang masuk ke dalam cairan. Kelebihan metode dekantasi, desain alat dan operasional lebih sederhana, aplikasi luas untuk berbagai keperluan. Untuk kekurangannya, hanya dapat memisahkan campuran yang tidak campur, tidak dapat digunakan untuk bahan berupa larutan dengan massa jenis yang mirip. Perlu perlakuan lain terlebih dahulu untuk campuran yang sulit diendapkan atau dipisahkan seperti sentrifugasi. Selanjutnya itu sublimasi, proses di mana suatu senyawa mengalami konversi dari suatu padatan menjadi gas tanpa melalui fase cair.
Kemudian dengan cara memasukkan senyawa pada suatu sistem vakum. Pada tekanan rendah, padatan akan membentuk gas dan terkondensasi menjadi senyawa murni. Ini merupakan contoh alat dari sublimasi. Kelebihannya yaitu digunakan untuk memisahkan senyawa padat, dapat menguap yang tidak bisa dipisahkan dengan metode lain, mempunyai hasil pemisahan yang murni karena zat yang tercampur tidak bisa menguap. Kemudian kekurangannya itu hanya dapat diterapkan untuk memisahkan campuran senyawa padat yang dapat menguap atau senyawa organik padat. Tidak dapat digunakan untuk memisahkan campuran padat yang perbedaan titik didihnya rendah. Kemudian membutuhkan